Orang-orang yang mereka di atas sunnah, menjalankan sunnah, dianggap justru mereka orang yang nyeleneh dan ahlul bid'ah. Tapi justru yang mereka menyelisih sunnah, mengamalkan apa-apa yang tidak ada di dalam sunnah, maka justru mereka dianggap sebagai ahli sunnah. Imam Bukhari menyebutkan tentang kisah seorang sahabat bernama sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Maka mereka mengatakan, dulu layaknya dan kebiasaan dulu para sahabat, ya, ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, maka mereka bertanya tentang kebaikan. Adapun saya, maka bertanya tentang sebuah keburukan, karena aku takut bahwa aku terjatuh pada keburukan itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Barakallahu fikum jami'a. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita, kedekatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu yang terpenting adalah bagaimana kita tatbiq, menerapkan tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, sehingga tentu di dalamnya memiliki konsekuensi yang membicarakan makna tauhid sekaligus macam-macamnya, dan kemudian akan membuahkan bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan itulah yang diharapkan dan diinginkan. Demikian pula akan memberikan faedah untuk pribadi, demikian pula
untuk masyarakat dan manusia secara umum. Barakallahu fikum. Di mana tatkala manusia hamba ini mereka menerapkan kalimat tauhid, makna syukur yang sebenar-benarnya, tentu itu yang dimaksudkan. Karena syukur itu bagaimana seorang hamba menegakkan ketaatan dia kepada Allah, karena adalah Allah zat yang memberikan nikmat. Iqamatut ta'alil mun'im. Bagaimana mungkin dia akan menjalankan ketaatan dia kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sementara dia tidak mengenalinya, dia tidak memberikan hak-hak yang sepantasnya. Itulah makna tauhid. Allah Tabaraka wa Ta'ala pula mengingatkan kita, pada hakikatnya orang-orang yang bersyukur dengan makna yang saya sebutkan tadi, menegakkan ketaatan dia kepada Allah, maka jumlahnya sedikit, jumlahnya minoritas. Dan Allah sendiri berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Sehingga ahlu tauhid mereka senantiasa jumlahnya sedikit di tengah-tengah manusia. Dan itu mulai awal ketika diserukan, didakwahkan, yaitu tauhid, sebagaimana yang telah disampaikan yang itu menjadi tugas para anbiya wal mursalin. Mereka mengajak seluruh kaumnya agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah, menjauhi sesembahan selain Allah, itulah tauhid. Apa akhirnya yang terjadi? Karena memang di tengah-tengah kaum para nabi itu, mereka mengibadahi selain Allah, menyembah kepada selain Allah, bahkan mereka mencintai sembahan-sembahan itu seperti mereka mencintai Allah. Maka akhirnya dianggap itu menyelisihi, dianggap itu sesuatu yang berbeda, ya, di tengah-tengah mayoritas keadaan umat kala itu. Nah, Rasulullah SAW pula menyebutkan dalam hadis, dan ini agar kita semua tidak berkecil hati, akan terus menyerukan dakwah tauhid, akan terus menjaga tauhid, akan terus membela dan menolong kalimat tauhid. Walaupun mungkin kita akan mengalami mungkin ujian dan cobaan, ya. Adapun ujian cobaan dikala kita istiqamah membela, menegakkan, mengamalkan tauhid, maka tidak sebagaimana apa yang dialami oleh orang-orang yang mulia yang mendahului kita. Maka Rasulullah menyatakan, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama kali dianggap aneh, dianggap asing di tengah-tengah mayoritas manusia. Dan nanti, kata Rasul, akan kembali Islam itu sebagaimana awalnya. Orang-orang yang mereka, sebagaimana saya sebutkan tadi, di tengah-tengah umat yang mereka tidak mengenal lagi bagaimana tauhid yang benar, justru masa-masa ketika tauhid dianggap mereka adalah orang berlaku syirik, para pelaku syirik dianggap mereka justru yang ahlu tauhid. Orang-orang yang mereka di atas sunnah, menjalankan sunnah, dianggap justru mereka orang yang nyelenehkan ahlul bid'ah. Tapi justru yang mereka menyelisih sunnah, mengamalkan apa-apa yang tidak ada di dalam sunnah, maka justru mereka dianggap sebagai ahlu sunnah. Inilah masa-masa yang nanti akan terjadi. Tapi Nabi mengingatkan kita, fatuba lil ghuraba, berbahagialah kalian menjadi orang-orang yang dianggap aneh atau asik. Keanehan kita, keasingan kita bukan karena memang kita mensengaja, yang disebut dengan kalimat asbet, asal beda, bukan, karena memang kita berusaha untuk istiqamah di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
yang sahih, di atas aqidatus sahihah, sebagaimana Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Rasul dan para sahabat, akidahnya generasi salafus saleh. Demikian pula kita ketika kita beribadah, ketika kita beradab berakhlak, sebagaimana akhlak dan adabnya Rasulullah, para sahabat. Maka di tengah-tengah itulah risiko yang kita akan dapatkan. Maka fatuba lil ghuraba, justru kita sebenarnya menginginkan kebaikan, menginginkan kebaikan, kemaslahatan, keselamatan, ya. Dan itu bukan ada tujuan-tujuan yang maksudnya dunia, bukan tujuan-tujuan karena memang karena li ajli dunia. Karena Rasulullah SAW tatkala menyatakan siapakah yang pantas disebut dengan fatuba lil ghuraba, siapakah al-ghuraba? Mereka adalah alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka adalah orang yang ingin tetap memperbaiki keadaan umat ketika umat itu telah rusak. Apa yang rusak? Akidah mereka. Apa yang rusak? Mereka tentang sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu fiikum. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas, setelah kita bahas tentang macam-macam tauhid yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, maka kita akan membahas tentang lawannya, yaitu apa? Diddut tauhidi asyirku. Lawan tauhid adalah syirik. Maka ketika kita mengetahui bagaimana perkara-perkara yang Allah perintahkan, bahkan seagung-agung apa yang Allah perintahkan kepada manusia adalah apa? Mentauhidkan Allah. Demikian pula perkara yang paling besar dilarang oleh Allah kepada hambanya, yaitu menyekutukannya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kalian hanya Allah, tauhidkanlah kalian dalam beribadah kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukannya dengan siapapun. Sebagaimana disebutkan Arabna fima sabaqa tauhid wa aqsamuh, fa kana la budda min ma'rifah diddihi wa huwa asyirku, wa kama yuqalu wa bididdiha tatabayyanu al-asya. Ketika kita yang sebelumnya kita membahas tentang apa makna tauhid, bagaimana macam-macamnya, dan bagaimana tugas kita, dan bagaimana maksud Allah menciptakan dunia ini dan alam ini, demikian pula kita macam-macam kita sudah tahu, maka sepantasnya dan wajib kita untuk mengetahui lawan tauhid itulah syirik. Sebagaimana dikatakan, dan dengan lawannya maka akan jelas sesuatu itu, ya, dan dengan lawannya maka akan jelas sesuatu itu, iya. Demikian pula ketika kita mengetahui bagaimana sebuah kebaikan, maka demikian pula kita mengetahui sesuatu keburukan. Kenapa demikian? Kalau seseorang hanya mengetahui kebaikan semata, dia tidak akan tahu bagaimana keburukan lawannya. Justru yang berbahaya ketika seseorang hanya tahu kebaikan, maka dikhawatirkan justru dia terjatuh. Apa yang dia anggap baik ternyata itu sebuah keburukan di mata syariat. Maka oleh sebab itu ada istilah, sebuah kalimat yang bijak, kalimat yang hikmah, ya, arafna asyarra la li syarri walakin li tawakkihi. Ketika kita mengenali sebuah lawan kebaikan, keburukan, kalau kita sudah tahu tauhid, berarti kita harus mengetahui lawannya, itulah syirik. Dan bagaimana kedudukan syirik nanti akan disebutkan oleh para ulama, disebutkan di dalam dalil-dalil Quran dan Sunnah, ya. Baik, kita mengetahui sebuah keburukan dari lawan kebaikan, kita tahu tentang syirik, mengetahui kesyirikan, mengilmui tentang syirik, karena setelah kita tahu tentang lawan tauhid, bukan untuk kita melakukannya,
Tapi apa? Untuk kita menjaga diri dan menghindarinya. Ya. Karena apa? Karena barang siapa ya yang tidak mengetahui sebuah keburukan, maka dia akan terjatuh kepada keburukan itu. Ya, maka man lam ya'rif asy-syarra waqa'a fihi. Barang siapa yang tidak tahu, atau barang siapa yang tidak mengetahui apa? Naam, man lam ya'rif asy-syarra, ya, maka dia akan terjatuh pada keburukan tadi. Nah, sebagaimana itu juga disebutkan, Imam Bukhari menyebutkan tentang kisah seorang sahabat bernama sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Maka mereka mengatakan, dulu layaknya dan kebiasaan dulu para sahabat, ya, ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, maka mereka bertanya tentang kebaikan. Adapun saya, maka bertanya tentang sebuah keburukan, karena aku takut bahwa aku terjatuh pada keburukan itu. Dan hadisnya panjang, dan insyaallah ta'ala pada suatu saat kita akan membahasnya. Baik, jadi itu intinya. Kenapa demikian kita mengetahui lawan daripada syirik dan macam-macamnya? Karena asyirku a'zamud dzunub. Karena perbuatan syirik itu sebesar-besar dosa. Dosa yang paling besar itulah syirik. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, tidak akan mengampuni pelaku dosa syirik bagi siapapun yang tidak bertaubat dari dosa syirik. Dan apabila itu bahkan dibawa sampai dia mati, ya, jadi itu. Maka bersamaan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan atas dirinya rahmatnya, kasih sayangnya. Dan itu wajib bagi setiap hamba untuk benar-benar sangat memperhatikan dan berhati-hati dan sangat takut dari kesyirikan. Dan itulah masalahnya. Sebagaimana tadi disebutkan, agar dia selamat tidak terjatuh. Dan kemudian syirik karena di samping dosa yang paling besar, di mana Allah tidak akan pernah mengampuninya sampai orang tidak bertaubat dari dosa kesyirikan, ya, karena dia apa? Li'annu akbahal qabih, sebuah perkara yang paling jelek. Wa adzlama dzulm, kezaliman yang amat besar. Sebagaimana Allah berfirman, innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya apa? Kesyirikan itu kezaliman yang amat besar. Kenapa demikian? Wa dzalika li'annahu tanqusu lillahi azza wa jalla wa musawatu li ghairihi bihi. Kenapa? Bahwa kesyirikan dianggap kezaliman yang amat besar dan dosa yang paling besar, dan Allah tidak akan mengampuninya, ya, karena sesungguhnya dia mengurangi haknya Allah, karena dia menyamakan selain Allah berupa makhluk dengan Allah. Itu masalahnya, mengurangi haknya Allah dan dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Coba bayangkan. Maka sekali-kali Allah tidak akan pernah ridho disekutukannya dengan siapapun. Allah nggak pernah ridho. Sebenarnya Allah menyatakan dalam firman-Nya, alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Disebutkan dalam surah Al-An'am ayat pertama.
Adapun kalau yang sebelumnya inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar, maka itu dalam surat Luqman pada ayat 13. Orang kafir ya'dilun, mereka menyamakan kepada Rabb mereka. Di kalimat ya'dilun. Dan Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan maka jangan sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah andad. Apa mana andad? Jamak dari kalimat niddun, at-tamthil wasyirik, menyerupakan dan menyekutukan Allah, mensyirikatkan Allah. Jangan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Kesyirikan tadi menganggap bahwa itu mengurangi hak Allah karena dia menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan yang lainnya. Dan karena sesungguhnya kesyirikan pula berarti membatalkan kepada apa yang dimaksudkan dalam penciptaan ini. Ingat, kesyirikan itu apa dilakukan berarti membatalkan, menggugurkan maksud dalam penciptaan Allah. Ya. Dan itu perkara dianggap bahwa itu adalah membatalkan apa yang dimaksudkan dalam penciptaan Allah, langit, bumi dan semuanya dari semua sisi. Ya. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka berarti dia menyerupakan makhluk, sementara makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan Allah yang menciptakan, yaitu syirik. Dan tentu ini wa aqbahat tashbihul ajiz al-faqir bidzati bil qadir al-ghani bidzati an jami'il makhluqat. Tentunya karena kesyirikan itu menyerupakan makhluk yang diciptakan dengan yang menciptakan, maka tentu ini adalah seburuk-buruk penyerupaan, menyerupakan yang yang kuat, ya, artinya apa? Yang lemah, yang fakir dengan Allah yang maha kuasa, dengan maha kaya, dengan apa? Dengan dari semua makhluk-makhluk ini. Maka Rasulullah SAW pun betul-betul mengingatkan, memberikan takhzir kepada umatnya dari kesyirikan ini, dan menutup semua pintu-pintu agar tidak terjatuh kepadanya. Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana antum tahu keadaan dulu bangsa Arab, dan bagaimana keadaan dulu ahlul ard, sebagaimana ahlul kitab. Ya, ini ahlul kitab juga keadaan juga seperti itu, sehingga mereka juga keadaan yang paling buruk, yang Allah sebutkan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelum Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW, mereka sungguh dalam keadaan apa? Kesesatan yang amat nyata. Kesesatan yang amat nyata. Naam. Makna syirik huwa musawatu ghairullahi billah fima huwa haqqul lillah, bimakna sarafa syai' min anwa'il ibadah li ghairillah. Syirik adalah apa? Menyamakan selain Allah, berarti selain Allah, alam ini menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang itu haknya milik Allah. Nah, jadi yang mestinya itu apa? Hak milik Allah. Maknanya pula memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Ya, jadi itu. Kemudian disebutkan pula oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Kabair,
Artinya beliau menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Ya. Beliau menyebutkan pada pembahasan poin yang pertama. Dosa besar yang pertama adalah asyirku billahi ta'ala. Sehingga tadi maknanya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam apa-apa yang mestinya itu haknya Allah, atau memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Atau beliau menyatakan bahwa asyirku billah wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, bahwa kalian menjadikan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu kepada Allah sementara Allah yang telah menciptakanmu. Ini sungguh zalim. Tidak ada rasa syukur berarti ya. Orang yang menyekutukan Allah berarti kurang syukur terima kasih sama Allah. Allah lah yang menciptakan dia, Allah yang beri rezeki dia, Allah yang memberikan nikmat kepada dia, justru dia menyekutukan Allah. Bahasa kita memang kurang ajar loh syirik. Ya, yang luar biasa. Ya. Maka tadi adalah perkara yang sangat buruk, sangat zalim. Ya. Atau dia beribadah bersama Allah selain Allah. Bisa jadi itu mungkin babatuan. Jadi dia mungkin ibadah kepada Allah, tapi ternyata dia percaya pula kepada batu. Atau percaya pula dia dengan manusia. Atau pula dia beribadah kepada matahari atau bulan. Tidak ada orang yang percaya mungkin ya dengan matahari, mungkin bulan atau bintang, atau mungkin para nabi, atau mungkin syekh, atau mungkin bangsa jin, atau mungkin derajat dan yang semisalnya. Nah, maka Allah ingatkan di dalam dalil surat An-Nisa, kalau Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik apabila belum bertaubat. Artinya dibawa sampai mati. Di mana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa ya yang menyekutukannya, yang menyekutukan Allah. Ingat, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang tidak apa? Orang-orang yang apa? Yang menyekutukan Allah. Yang artinya mana di sini? Dia tidak bertaubat. Sebelum dia meninggal, ya, di masa-masa akhir hayatnya nggak mau taubat dia, Allah nggak akan ampuni. Bagaimana kalau Allah nggak ampuni? Mau minta ampun sama siapa? Sementara yang bisa mengampuni dosa adalah Allah. Tapi ingat, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Yang namanya manusia, Bani Adam, tidak mungkin tidak punya dosa. Ya apa tidak? Iya. Tidak mungkin ada manusia bersih gak ada dosa. Gak ada yang maksum. Maka perlu diperhatikan. Dosa yang ada harapan diampuni Allah selain dosa syirik. Seandainya seorang itu meninggal, ternyata dia masih membawa dosa, semisal mungkin saja dia pernah menipu, mungkin ya, atau mungkin dia pernah jahat sama tetangga, atau mungkin na'udzubillah min dzalik wa nasallallahu salam wal afiyah, mungkin dia peminum khamr, pemabuk, dia pencuri, penyamun, sehingga meninggal karena mungkin ditembak polisi, atau mungkin yang selainnya mati dalam keadaan belum bertaubat. Ini masih ada harapan diampuni, tapi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bukan makna ayat ini yang penting aku tidak syirik,
kemudian aku melakukan dosa yang lain. Bukan. Tapi demikian di dalam ayat ini Allah mengingatkan begitu dahsyat, begitu bahayanya dosa syirik kalau itu terus dibawa dan belum sempat bertaubat. Adapun ayat yang setelahnya, Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa ini Allah kehendaki. Artinya antum jangan berputus asa. Walaupun mungkin antum masih berkelimbang dosa selain syirik, ya, mungkin masih ada, tapi ada harapan Allah ampuni tahta masyiatillah. Dan ini sebagai pendalilan bagaimana prinsip akidah Ahlussunnati wal Jamaah, pelaku dosa besar, ya, maka mereka tetap disebut mukmin ketika mereka masih ada iman, walaupun mereka melakukan dosa besar selain syirik yang penting, ya. Dan dari ayat yang berikutnya, ayat 72 dari surat Al-Maidah, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, siapa saja, ya, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Ya Allah, ini siapa yang Allah haramkan surga? Orang yang menyekutukan Allah dan tetap berkelimbang dalam kesyirikan. Dan ini ayat menyebutkan hati-hati antum dengan kesyirikan. Jangan menganggap bahwa saya sama antum itu sudah aman dari syirik, selama antum tidak tahu apa itu makna syirik dan macam-macam syirik. InsyaAllah akan disebutkan dan dibahas oleh para ulama dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Ingat, pelaku dosa syirik haram baginya surga. Maknanya apa? Jika dia bawa sampai mati. Dan juga jangan mengatakan, ya aku sekarang syirik, nanti aku taubat. Siapa yang tahu umur orang? Maka nggak ada bermudah-mudahan dengan perkara kesyirikan. Wa ma'wahunna, baginya haram surga, maka berarti tempat tinggal dia adalah neraka. Ketika kita membahas pada pembahasan jauh pembatal-pembatal iman, pembatal-pembatal Islam, ternyata pembatal pertama adalah asyirku billah, asyirku biibadatillah, menyekutukan Allah dalam beribadah. Nih, dan syirik dosa besar. Kemudian Imam Zahabi, beliau pula menyatakan, faman asyraka billah thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an, kama anna man amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udhiba. Nih, Imam Zahabi, maka barang siapa yang menyekutukan kepada Allah kemudian mati masih dalam keadaan musyrik, maka dia min ashabin nar qat'an, qat'i, ya, sebuah kemestian dan kepastian. Artinya hukum qat'i itu hukum yang jelas, yang pasti. Jadi syirik, mati tetap syirik. Sebagaimana barang siapa yang beriman kepada Allah, dia mati tetap dalam keadaan beriman, maka dia disebut min ashabil jannah wa in udhiba, walaupun mungkin dia nanti akan diazab karena sebab dosa-dosa yang lain, ya. Jadi seperti itu. Kemudian hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan ternyata Nabi ketika mengatakan jauhkanlah kalian dengan 7 yang membinasakan. Loh, membinasakan. Nabi menyebutkan pertama adalah asyirku billah. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang ketika Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, as-sab'a al-mubiqat, as-sab'a al-mubiqat al-muhlikat, 7 yang membinasakan, maka itu membinasakan agama seseorang. Wa iyadzu billah, wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah.
Wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu ya Rasul? Nabi mengatakan asyirku billah. Maka berarti syirik kepada Allah wa huwa a'zamul mubiqat an tusyrika billahi azza wa jalla wa huwa khalaqaka wa an'ama 'alaika fi batni ummik wa ba'da wada'ika fi hali sabak an'ama 'alaika bi ni'amin katsira fatusyrik bihi wal a'yadzu billah. Dan syirik kepada Allah sebesar-besar kebinasaan, dan yang akan perkara membinasakan agama seorang menyekutukan Allah. Karena apa? Kalian menyekutukan kepada Allah Azza wa Jal, sementara Allah menciptakan antum, menciptakan kalian, sementara Allah telah memberikan nikmat atas kalian sejak kalian masih ada di perut ibumu, di rahim ibumu. Dan setelah pula antum lahir, ketika kemudian antum banyak mungkin masalah, Allah tetap memberikan nikmat. Allah memberikan nikmat kepada kalian, nikmat yang banyak, sementara kemudian antum menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik wal a'yadzu billah. Kita berlindung kepada Allah. Maka ini kezaliman yang amat besar. Kalian menjadikan tandingan untuk Allah. Allah menciptakan kalian, dan tentu ini seagung-agung yang membinasakan. Itulah asyirku billah. Kata beliau, bentuk-bentuk menyekutukan Allah itu banyak sekali. Seperti ada manusia yang mengagungkan manusia, seperti manusia mengagungkan makhluk, seperti dia mengagungkan yang menciptakan, seperti mengagungkan pencipta. Wa hadza mawjud, dan ini terjadi. Ada. Maka kembali kadang terjadi sebagian pelayan, sebagian mungkin pekerja, apakah dia merdeka atau tidak merdeka? Artinya mungkin saja dia budak atau mungkin bukan budak. Maka dijumpai mereka mengagungkan mungkin saja pimpinannya, bosnya, mungkin saja di dalam sebuah pemerintahan, ya, di bawah kementerian apa begitu, ternyata dia mengagungkan menterinya, bahkan dia agungkan lebih banyak dari dia mengagungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal'iyadzu billah. Hada syirkun azim. Ini kesyirikan yang besar. Mengagungkan makhluk seperti kalian mengagungkan kepada Allah. Dan ini menjelaskan bahwa amirahu wa wazirahu wa malikahu au sayyidahu, ini menjelaskan apa? Mungkin pimpinan dia, menteri dia, bos dia, tuan dia, raja dia. Kenapa enggak dianggap syirik? Idza qala if'al, ketika dia mengatakan lakukan, sementara kata waktu salat, sudah waktu salat, akhirnya dia tetap melakukan, dia tarakus salat. Hatta law kharaja waqtiha, sampai waktunya keluar, la yubali. Maknahu, dia tidak pernah memikirkan bagaimana apa yang dimaksud tadi. Annahu ja'ala ta'zim al-makhluq a'zam min ta'zim al-khaliq. Maka ini sama, kalian mentaatinya sementara sudah waktu kalian mentaati Allah, sampai kemudian akhir kalian kerjakan dan tinggal waktu salat ente. Maka ini kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, maka ini termasuk bentuk kalian mengagungkan apa namanya? Makhluk. Seperti kalian mengagungkan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antaranya pula seseorang mencintai dari makhluk ini seperti dia mencintai Allah, atau bahkan mungkin lebih. Dan ini terjadi, ya. Nah, maka kepada anak-anak kita, kepada harta kita, kepada istri kita, jangan berlebihan. Bukan berarti tidak boleh kita mencintai mereka, harus. Bukan tidak boleh kita sayang kepada mereka, harus. Tapi jangan dibalik-balik, ya.
maka bentuk kecintaan pengakuan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka itu di atas segala-galanya. Setelah Allah, kemudian Rasulnya untuk ditaati, sunnah-sunnahnya. Maka terjadi yang diberitakan Allah dalam surat Al-Baqarah 165. Dan bagaimana keadaan mereka penyembah selain Allah, yang punya Tuhan selain Allah apapun. Allah sebutkan Al-Baqarah 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi antata yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ada sebagian dari manusia, mereka menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu dari selain Allah. Apapun yang namanya sekutu, apakah itu yang dicintai, ditaati, dan yang lain, kan? Diikuti juga, ya. Mereka mencintai sekutu-sekutu dari selain Allah, seperti mereka mencintai Allah. Dan mestinya sifat seorang mukmin yang jujur, yang benar, mereka kecintaan kepada Allah maka lebih dahsyat dan melebihi segala-galanya. Ada pula syirik itu ada yang samar, ya, maka itu disebut kadang macam syirkun khafi. Nanti akan ada pembahasan berikutnya. Nah, ada pula syirik yang samar, ketika hati manusia terikat dan tergantung dengan dunia, semua kesimpulan pada dunia, ya. Nah, nanti akan ada pembahasan yang berikutnya. Tayyib. Kemudian macam-macam syirik. Wa huwa thalathatu anwa'in. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi bahwa macam-macam syirik itu ada 3. Syirkun akbar, syirik besar, wa syirkun asghar, syirik kecil, wa syirkun khafi, syirik yang samar dan tersembunyi. Maka oleh sebab itu kita jangan merasa sudah aman dari syirik. Iya. Kemudian macam yang pertama, asyirkul akbar, syirik besar. Disebut dengan syirik besar karena memang besar resikonya. Resiko yang pertama karena disebut dengan syirkun akbar dan kedzaliman yang besar, dosa yang paling besar. Pertama, la yaghfiruhullah, Allah tidak akan ngampuni jika dia tidak bertobat dan dibawa sampai mati. Wala yaqbalu ma'hu amalan salihah, seluruh amal saleh dia batal, tidak diterima oleh Allah. Ketiga, maka dia haram surga, berarti halal neraka, bahkan kekal di dalam neraka. Keempat, syirik besar memiliki konsekuensi, maka termasuk pembatal Islam, dihukumi riddah anil millah, hukumnya kafir akbar. 4. Itu masalah resiko seperti syirik besar. Yang pertama, Allah tidak akan ampuni dosa syirik itu. Tidak Allah terima seluruh amal kebaikan dia, ya.
Kemudian apa? Haram baginya surga, kekal di neraka. Kemudian yang keempat, membatalkan keislaman dia. Wallahu a'lam, itu dulu insyaallah taala yang kita bahas insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.